Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kali ini Monsinyur Agus Didik mengeluarkan sebuah surat gembala Prapaskah 2025 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya. Baik, saya bacakan. Pertobatan yang meluap dari hati. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hari Rabu sebagai awal masa Prapaskah akan kita laksanakan pada tanggal 5 Maret pada 2025 ini. Masa Prapaskah merupakan masa khusus yang setiap tahun dengan tekun datang kepada kita. Masa Prapaskah menjadi sebuah kesempatan istimewa untuk menyadari diri sebagai murid-murid Kristus, membaharui semangat dan menyiapkan diri dalam perayaan Pekan Suci. Kita semua diajak mengikuti Kristus memasuki hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Yesus wafat karena memberikan diri demi kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia. Dan memang atas sengat maut melalui kebangkitannya. Seperti yang diwartakan Santo Paulus kepada hari ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat adalah dosa. Dengan demikian, Tuhan Yesus telah merintis jalan kemenangan bagi kita semua atas dosa yang membawa maut itu. Kemenangan dari hasil persatuan cinta dan iman yang selalu melahirkan pengharapan dan selalu melampaui keputusasaan. Pada hari Rabu yang akan datang kita menerima abu di dahi kita. Tanda abu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan realitas hakiki hidup manusia. Kita adalah debu tanah yang fana.
dan hidup kita berlalu seperti hembusan nafas, kata pemazmur. Namun dengan bersiaran bersama di masa Prapaskah ini, kita semua mengerti bahwa bagi Tuhan Yesus, kita adalah debu yang sangat berharga. Tidak dibiarkannya kita sebagai debu yang lenyap dihembus angin dosa. Sampai pada pekan ini, kita diundang untuk menemukan kembali rahasia kehidupan yang dibangkitkan oleh kuasa cinta. Oleh karena itu, Santo Paulus berseru, "Saudara-saudari terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatkanlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bagi pandangan dunia, setiap benda yang terbakar akan menjadi abu, seperti nasi yang telah menjadi bubur, seakan tidak ada lagi harapan, tertutup bagi harapan baru. Namun tidaklah demikian bagi murid-murid Tuhan. Kita ini debu yang diciptakan oleh api kasih Tuhan untuk bangkit menjadi sumber pengharapan bagi dunia, menjadi pupuk yang menyuburkan, membuahkan pertobatan, kepedulian, kasih, sukacita, kesalehan, dan optimisme. Pada tahun 2025 ini, Paus Fransiskus menjadikan tahun jubileum yang mengangkat tema Pesiaran Pengharapan. Kita semua diajak untuk menjadi misionaris dan saksi pengharapan. Belas kasih dan pengampunan Tuhan memampukan kita untuk mengatasi keputusan hidup. Menjadi murid Kristus berarti menjadi pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh keputusasaan. Di dalam komunitas, di tengah masyarakat yang Kristiani yang selalu hadir, membawa harapan dan menjadi solusi. Ardas Keuskupan Surabaya tahun 2025 ini juga mengajak kita menyadari kembali jati diri kita, jati diri paroki sebagai persekutuan murid Kristus yang dipanggil sebagai imam, nabi, dan raja. Paus Fransiskus dalam salah satu khotbahnya mengungkapkan bahwa sejak dibaptis kita telah diangkat kembali ke dalam martabat anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita memperoleh kekuasaan untuk mengalahkan dosa. Sakramen baptis telah mengubah manusia menjadi imam, nabi, dan raja. Sepanjang masa Prapaskah ini, Komisi Katekese menyiapkan bahan pendalaman iman sebagai pesiaran pertobatan batin yang dilaksanakan dalam 5 tema pertemuan. Di minggu pertama, kita semua diajak menyadari kekayaan rahmat baptis, bahwa melalui sakramen baptis, Kristus mengaruniakan keselamatan kepada kita. Pada minggu kedua sampai keempat secara khusus, kita mendalami martabat baru yang dilahirkan dari sakramen baptis, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Pada minggu kelima kita merangkum dalam tema mewujudkan Tritunggal Kristus. Untuk mendewasakan paroki, saya mendorong semua umat Keuskupan Surabaya bergabung di lingkungan-lingkungan untuk mendalami jati diri kita sebagai buah dari sakramen baptis yang agung ini. Sungguh istimewa pada hari ini, saudara-saudari umat Islam juga memulai masa puasa mereka. Hendaknya kebersamaan ini menjadi kesempatan bagi umat Katolik
untuk membangun sikap pertobatan bersama di tengah masyarakat. Kebersamaan yang menyuburkan persaudaraan sejati bukan sekedar kegiatan yang diulang-ulang setiap tahun tanpa makna, melainkan kebersamaan mewujudkan kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang umat Allah yang terkasih dalam Kristus, di samping melakukan pantang dan puasa lahir, hendaklah kita juga mengembangkan pantang dan puasa batin. Pantang dan puasa batin kita laksanakan dengan cara menolak atau mengurangi makanan dan minuman kesukaan demi mengendalikan nafsu dalam diri kita. Puasa dan pantang bukan sekedar diet, melainkan sarana bela rasa. Sumbangan yang disalurkan melalui amplop APP merupakan bentuk bentuk bela rasa kepada mereka yang berkekurangan, seperti orang sakit, orang terlantar, anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah, orang miskin, perbaikan kerusakan alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan kerusakan alam, dan aksi-aksi kemanusiaan yang lain. Adalah baik jika kita melakukan puasa dan pantang dari yang dianjurkan oleh hukum gereja dalam semangat kebersamaan dengan puasa umat Islam. Puasa batinia adalah pertobatan yang meluap dari hati kita, suatu sikap penyesalan yang mendalam karena telah melukai hati Tuhan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Dilexi Nos menjelaskan, begitu kita mengakui dosa kita, hati kita dapat dibuka untuk karya Roh Kudus, sumber air hidup yang keluar dalam diri kita dan membawa mata air dan ke mata kita. Ini tidak berarti menangis dalam mengasihi diri kita sendiri, seperti yang seringkali kita tergoda untuk melakukan. Meneteskan air mata penyesalan berarti dengan sungguh-sungguh bertobat karena mendahulukan Allah dalam dosa-dosa kita. Mengakui bahwa kita telah selalu berhutang budi kepada Allah. Sama seperti tetesan air mata dapat mengikis batu, demikian pula air mata sesal dapat secara perlahan melunakkan hati yang mengeras. Puasa batin dilakukan dengan belajar terus-menerus mengikis segala bentuk egoisme, keserakan, kesombongan, apatisme, dan kekerasan hati untuk semakin mencintai dan menyediakan diri menjadi saksi Kristus. Hati yang dikuasai oleh kasih dan pengampunan Tuhan menjadi hati baru dan hati yang penuh roh kasih Tuhan. Hati semacam ini akan melahirkan sikap rendah hati, penuh belas kasih dan peduli terhadap sesama. Kita saat ini cenderung untuk terjebak dalam rutinitas, demikian juga puasa menjadi rutinitas belaka. Puasa lahiriah tanpa disertai dengan puasa batinnya akan menjadi sekedar rutinitas tahunan yang tidak memberi makna pada diri kita. Puasa batinnya yang mengubah puasa lahiriah menjadi pertobatan yang lahir dari hati. Maka marilah kita membuka hati memasuki masa Prapaskah ini sebagai pesiaran harapan dan pelaku bagi sesama kita, alam kita sekitar, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat berpantang
dan berpuasa. Berkah dalam. Surabaya 22 Februari 2025, Pesta Takhta Santo Petrus Rasul, Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo, Uskup Surabaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini juga disediakan di puasa dan pantang peraturannya. Yang pertama, pada puasa 2005 dilangsungkan pada hari Rabu Abu 5 Maret 2025. Pada hari Jumat Sengsara wafat Tuhan. Tanggal 18 pada pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 selama 7 hari Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan wafat Tuhan. 2. Yang wajib berpuasa ialah semua umat Katolik berumur 18 tahun sampai dengan umur 60 tahun. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun. Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging, tidak makan yang lain, makanan lain yang disukai, dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari menyadari cara berpuasa ini dan berpantang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. 4. Hendaklah diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani. Misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. 5. Salah satu ungkapan tobat ialah aksi puasa pembangunan APP yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi, nilai solidaritas, tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya setiap paroki berdasarkan masukan dari lingkungan mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. 6. Terakhir, hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat tanggal 15 Mei 2025. Salam dan doa Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo, Uskup Surabaya. Inilah surat gembala cetusan hati seorang uskup untuk kita semua. Mari kita laksanakan. Mari kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya.